Pelajaran Sekolah Sabat, Rabu 2 Juli 2025, pelajaran yang pertama, triwulan yang ketiga. Judul untuk hari ini adalah Musa dilahirkan. Bacalah Keluaran 2 ayat 1-10. Apakah peran pemeliharaan dan perlindungan Allah dalam kisah kelahiran Musa? Saya baca dalam Keluaran 2 ayat 1-10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya, dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Latar belakang sejarah kelahiran dan kehidupan Musa sangat menggetarkan karena ia hidup pada masa dinasti ke-18 Mesir yang terkenal. Seorang raja pada masa dinasti ini, Thutmose III, yang dijuluki Napoleon dari Mesir, dianggap sebagai salah satu Firaun paling terkenal di Mesir kuno. Meskipun berada di bawah ancaman hukuman mati saat dilahirkan, Musa dilahirkan sebagai seorang anak yang istimewa. Bahasa Ibrani Tov artinya baik. Kita bisa melihatnya dalam Keluaran 2 ayat 2. Istilah Ibrani ini menggambarkan lebih dari sekadar kecantikan luar. Kata ini digunakan misalnya untuk mencirikan karya Allah selama pekan penciptaan, ketika ia menyatakan bahwa segala sesuatu itu baik, bahkan sangat baik. Kejadian 1 ayat 4, 10, dan 31. Sebagai ciptaan baru, anak yang baik ini menurut rencana Allah akan menjadi orang dewasa yang akan memimpin bangsa Ibrani keluar dari perbudakan. Pada saat kelahiran bayi ini, terutama dalam keadaan yang begitu mengerikan, siapakah yang dapat membayangkan masa depannya? Namun demikian, Allah akan menggenapi firman-Nya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia telah membuat perjanjian dengan mereka bahwa Dia akan memberikan tanah perjanjian kepada keturunan mereka. Dan Dia akan menggunakan bayi ini puluhan tahun kemudian untuk melakukan hal itu. Hingga kemudian putri Mesir Hatshepsut mengadopsi Musa sebagai putranya. Nama yang diberikan kepada Musa berasal dari Mesir, yang berarti anak dari atau lahir dari, seperti yang tercermin dalam nama Ahmose, anak Ah, atau Tutmos, anak Tot. Dengan demikian, namanya diterjemahkan dalam bahasa Ibrani sebagai Moshe, yang berarti ditarik keluar. Nyawanya secara ajaib diselamatkan ketika ia ditarik keluar dari sungai. Kita hanya mengetahui beberapa hal tentang kehidupan awalnya setelah diselamatkan secara ajaib dan diadopsi oleh Hatshepsut.
Musa hidup selama 12 tahun pertama dengan keluarga aslinya. Musa kemudian menerima pendidikan terbaik di Mesir, semuanya untuk mempersiapkannya menjadi Firaun Mesir berikutnya. Sungguh menarik bahwa pada akhirnya begitu banyak pendidikan ini tidak berguna untuk atau bahkan bertentangan dengan apa yang benar-benar penting, pengetahuan akan Allah dan kebenarannya. Berapa banyak yang Anda pelajari yang pada akhirnya tidak berguna untuk hal yang benar-benar penting? Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Rabu 2 Juli 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.